Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali. Kita berjumpa dengan selamat. Alhamdulillah sehat walafiat meskipun dalam suasana masih pandemi. Tetapi kita harus tetap sehat, tetap semangat. Namun harus selalu menjaga kesehatan. Biasakan hidup sehat, sering-sering cuci tangan pakai air yang mengalir, istirahat cukup dan olahraga cukup. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang PLSP dan PTLSP. Namun untuk pada pagi ini kita melanjutkan yang kemarin, yaitu kita fokuskan pada pembahasan bagaimana cara mencari penyelesaian dari PLSP dan PTLSP, sekaligus bagaimana perbedaan grafiknya antara PLSP dan PTLSP. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dan grafik dari PLSP dan PTLSP berikut. Namun sebagai catatan, untuk grafik himpunan penyelesaian PLSP karena bersamaan berupa garis pilihan bulat mendatar dan dikasih satu titik tebal saja. Satu titik tebal itu disebut noktah, ya. Sedangkan untuk grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSP, grafiknya berupa garis pilihan bulat mendatar jika tanda atau variabelnya itu bilangan asli atau cacah atau bulat, maka gambar grafiknya seperti catatan di atas, sama, yaitu titik noktahnya namun tidak hanya satu, sesuai dengan yang dimaksud pada himpunan penyelesaiannya. Tetapi kalau variabelnya pada bilangan real atau tulisannya real, ya, bilangan nyata, bilangan real, maka grafiknya berupa garis pilihan bulat mendatar dengan satu titik noktah saja tebal sebagai batasnya saja. Untuk selanjutnya dikasih tanda panah. Jika lambang perbersamaannya kurang dari atau lebih dari saja tanpa tanda sama dengan, maka tanda titik noktah batasnya itu berupa noktah yang bolong atau lubang. Lalu dikasih tanda panah, ya, tanda panah, tanda panah. Jika lambang pertidaksamaannya kurang dari, itu berarti pangkalahnya ke kiri. Tetapi kalau tandanya lebih dari, tanda panahnya ke kanan, tetapi noktahnya tetap nokta bolong karena tidak pakai sama dengan. Kalau pakai sama dengan ini, noktanya buntut, panahnya ke kiri atau ke kanan. Untuk lebih jelasnya kita berikan contoh selanjutnya. Nah, sekarang sekaligus bagaimana cara mencari penyelesaian PTLSP jika bilangan koefisien variabelnya adalah negatif atau bilangan pecahan. Ya. Contoh yang pertama, 2x ditambah 5 lebih besar dari 3 dalam kurung 2x plus 3. Anggota variabelnya bilangan bulat. Contoh yang kedua sama, yang tandanya lebih besar ini, tapi anggota bilangan real. Kemudian contoh yang ketiga, ini pakai sama dengan, anggota bilangan real. Ini lebih besar tanpa sama dengan, ini lebih besar sama dengan. Mari kita bahas bersama-sama. Untuk nomor 1 dulu, 2x plus 5 lebih besar dari 3 dalam kurung 2x plus 3. X bilangan bulat. Nah, sekarang yang bilangan bulat dulu.
Seperti kemarin dibatasi tanda ini adalah membagi dua jadi ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri tidak boleh ada konstanta. Kalau punya konstanta maka ini harus dihilangkan dulu. Sebaliknya ruas kanan tidak boleh ada variabel. Variabelnya harus hilang. Bagaimana cara menghilangkannya? Kalau DSD dulu hanya dengan cara dipindah ya, pindah ruas kanan ke kiri, kiri ke kanan dan sebagainya. Sama saja sebenarnya. Sekarang untuk ruas kiri ini 2x plus 5, maka 5-nya ini dibuat konstanta. Nah ini harus hilang. Supaya hilang maka ini harus dikurangi 5. Ini plus 5 hilang, kurangi 5. Tetapi tidak begitu saja. Ruas kanan pun ini kiri ditambah 5, kanan juga harus dikurangi 5, sama-sama dikurangi 5. Jadi kedua ruas dikurangi 5 agar plus 5 di sebelah kiri ini hilang. Nah setelah dioperasikan ini tinggal 2x saja, sedangkan di sini tinggal 6x plus 4 karena 9 kurang 5 jadi 4. Nah selanjutnya 2x lebih besar dari 6 plus 4. Nah sekarang yang jadi masalah nama ini, sebelah ruas kanan itu tidak boleh ada yang bervariabel, maka namanya ini harus hilang. Supaya hilang maka harus dikurangi 6x, tetapi kiri pun juga harus sama-sama dikurangi 6x ya, ruas kiri dan kanan dikurangi 6x, sehingga jadinya 2x dikurangi 6x negatif 4x. Ini habis, tinggal 4 saja. Nah sekarang terjadi koefisien dari variabel x bilangan negatif. Nah bagaimana ini yang seperti tadi, supaya sebelah kiri ini hanya ada 1x ya, 1x, maka negatif 4 harus dibagi negatif 4. Negatif 4 dibagi negatif 4 kan 1, negatif bagi negatif positif, maka negatif 4x dibagi negatif 4. Seperti tadi, kanan pun harus dibagi negatif 4. Tetapi ingat, kalau pembagian dengan bilangan negatif ya, setiap pembagian dengan menggunakan bilangan negatif, maka lambang ketidaksamanya harus dibalik arahnya. Dari semula lebih besar, lebih dari menjadi kurang dari, sehingga ini menjadi negatif 4x dibagi negatif 4 itu 1x, 4 dibagi negatif 4 adalah negatif 1, sehingga x lebih kecil dari negatif 1. Demikian. Karena x lebih kecil, lebih atau kurang dari negatif 1, jadi arahnya yang berada di sebelah kiri dari negatif 1. Pada garis bilangan x sebelah kiri dari negatif 1 adalah negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya ya. Ini himpunan penyelesaiannya. Nah gambar grafiknya sama saja, noktahnya negatif 1 nggak ikut, maka mulai negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Ini dikasih noktah. Ini hanya tak usah ini dan seterusnya, ini tidak usah dikasih angka, ini sudah sebagai perwakilan dan seterusnya. Karena bilangan bulat maka hanya bilangannya saja yang dicantumkan. Selanjutnya untuk nomor 2, bilangan real ya, lebih besar bilangan real. Prosesnya sama dengan tadi, akhirnya negatif 4x lebih besar dari 4, sama seperti tadi, kedua ruas dibagi dengan negatif 4 ya, sehingga menjadi 1x kurang dari negatif 1 ya. Ingat tadi, setiap pembagian dengan menggunakan bilangan negatif, lambang ketidaksamaan dibalik dari lebih dari menjadi kurang dari, sehingga tidak bisa ditulis karena tidak ada batasnya.
maka pakai notasi aja. Karena ini bilangan real, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari negatif 1, yang mana X anggota bilangan real. Kalau disebutkan tidak bisa itu, karena bilangan real kan ada negatif, ada pecahannya, ada bulatnya. Maka cukup dengan notasi himpunan. Dan gambarnya itu tidak bisa digambarkan nokta semuanya, tapi hanya batasnya saja. Negatif 1 ini berarti batasnya ada pada negatif 1 dikasih nokta bolong karena tidak pakai sama dengan, nokta putih. Kemudian dikasih tanda panah karena kurang dari panahnya mengarah ke kiri. Ya. Nomor 3 sama dengan nomor 2, ya, sama dengan nomor 2. Hanya tanda lambang ketidaksamaannya ini pakai sama dengan. Ya, sama, prosesnya sama. Ya. Karena ini pakai sama dengan, maka noktanya buntut. Jadi negatif 1-nya hitam buntut. Panahnya ke kiri sama. Ya. Cukup jelas lah. Nah, untuk selanjutnya, jika bilangan pada PTLSP-nya pecahan, contohnya ini 2/3x ditambah setengah lebih kecil dari 1/4x plus 2/6x bilangan real. Nah, contoh ini pembahasannya. Karena ini pecahan semuanya, penyebutnya ada 3, 2, ada 4, ada 6. Maka supaya tidak ada pecahan maka harus dibulatkan dulu. Caranya, ruas kanan maupun ruas kiri ini semuanya dikalikan KPK dari 3, 2, 4, dan 6. Bilangan terkecil yang bisa dibagi 6, bisa bagi 4, bisa bagi 2, tapi juga bisa dibagi 3 adalah 12. Maka semuanya dikalikan 12, baik 2/3x maupun setengah maupun semuanya ini masing-masing dikalikan 12, sehingga ini kalikan 12 semua, hasilnya 2/3x kali 12, 2/3 kali 12, 12 kali 2, 24, 24 dibagi 3, 8, jadi 8x. Sedangkan ini 12 kali setengah adalah 6. Ini 12 kali 1/4 adalah 3, jadi ini 3x. Ini 12 kali 2/6 adalah 26. 12 kali 2-nya 24. 12 kali 1/6-nya adalah 2. 24 dan 2 berarti 26. Sehingga 8x plus 6 kurang dari 3x plus 26. Jadi sekarang sudah tidak ada pecahan lagi. Ya, selanjutnya dari ini kita proses seperti di atas tadi. Ini ada konstanta plus 6, maka supaya hilang maka harus dikurangi 6. Di sini juga harus dikurangi 6. Kemudian sebelah kanan ada variabel 3x, harus hilang, maka harus dikurangi 3x. Ini kurangi 3x, kurangi 3x. Jadi kedua ruas dikurangi dengan dan dikurangi 6 dan dikurangi 3x agar ruas kiri konstannya hilang dan ruas kanan variabelnya juga hilang, sehingga hasilnya 6 dikurangi 6 habis, 8 kurangi 3 5x. Ini 3 kurangi 3 habis, 26 kurangi 6 20. Hasilnya jadi 5x kurang dari 20. Selanjutnya seperti tadi, ruas kiri x harus sendirian, jadi harus hanya 1x. Maka ini masing-masing dibagi 5. 5x bagi 5 kan jadi 1x. Maka 20 juga harus bagi 5, hasilnya 4. Sehingga hasilnya menjadi x kurang dari 4. X kurang dari 4. Bagaimana grafiknya?
Himpun penyelesaiannya dengan notasi himpunan saja. Himpunan X sekian hingga X kurang dari 4, di mana X anggota bilangan real, ya. Sehingga grafiknya batasnya adalah pada angka 4. Ini 4. Karena tidak pakai sama dengan, maka titik noktanya adalah bolong. Panahnya mengarah ke kiri karena ini kurang dari. Nah, karena lambangnya tidak pakai sama dengan, maka 4-nya tidak termasuk penyelesaian. Jadi nokta titiknya adalah bolong, ya, bolong. Anak-anak sekalian, demikian. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat dipahami. Silakan anak-anak mengembangkan sendiri pemahamannya dengan latihan mengerjakan soal yang terkait, yaitu soal pada buku Matematika KPR Intan Parimara, ya, yang sudah kalian beli. Kalian coba kerjakan halaman 167 sampai 168, yaitu sebagai soal penilaian harian. Nomornya 1 sampai 20 aja. Kalian kerjakan jawabannya, pilih klik A, B, C, D nya pada latihan soal online di Spen Saku, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.